Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di antara yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan akan terjadi di suatu saat, artinya pada masa itu belum terjadi. Para ahli hadis mengungkapkan di antaranya ada 10. Namun yang akan diterangkan pada saat ini adalah ada 2 hal yang pernah diprediksi oleh Rasulullah SAW yang dulunya tidak terjadi, sekarang akan terjadi atau bahkan sudah terjadi. Yang pertama adalah munculnya yang mengaku sebagai penerima wahyu, atau dengan istilah lain, banyaknya yang mengaku para nabi pada saat ini. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan supaya hati-hati kalau ada yang mengaku nabi. Artinya kita jangan percaya atas pengakuan kenabian seseorang. Bahkan mungkin ada yang pernah bertemu dengan nabi, padahal kita sebelumnya tidak pernah bertemu dengan nabi. Kalau para sahabat bertemu dengan Nabi, mungkin iya dalam mimpinya, karena pernah melihat sosok Nabinya. Tapi kalau kita belum pernah bertemu dengan Nabi, kemudian kita, apalagi dalam hal terjaga, kita bertemu dengan Nabi, itu mustahil. Untuk hal ini saja bisa dikategorikan kepada mengada-ngada, apalagi kalau sudah mengaku nabi, menerima wahyu dan lain sebagainya. Tapi itulah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa suatu saat akan muncul seperti itu. Jangankan seluruh dunia, di Indonesia saja sudah puluhan yang mengaku nabi. Bahkan dari mulai tukang cukur sampai kepada orang-orang yang dianggap kita berpendidikan. Bahkan saking hebatnya di Indonesia, ada yang mengaku Jibril segala. Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW sudah terjadi di kita di zaman ini, bahwa suatu saat akan banyak muncul yang mengaku nabi, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW bahwa suatu saat akan muncul juga berbagai macam penyakit yang belum pernah ada sebelumnya.
Penyakit yang dulunya tidak ada, kemudian nanti suatu saat akan ada. Kalau kita perhatikan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh kerusakan dan amaliyah manusia itu sendiri dan berakibat kepada yang lain, banyak sekali. Bahkan sampai ada hari dijadikan hari jadinya, seperti hari Haid, dijadikan hari, diperingati. Mungkin itu untuk kehati-hatian supaya jangan sampai terjadi lagi, tapi bukan berkurang malah bertambah. Inilah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan baik di daratan, di bumi ini, di tanah ini yang kita injak ini, maupun di lautan, disebabkan ulah tangannya manusia itu sendiri, yang seharusnya menurut aturan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dilanggar oleh umat manusia, maka terjadilah penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada ternyata bermunculan. Atau seperti sekarang yang muncul dari virus, sebuah virus yang menyebabkan kematian, bahkan mungkin di seluruh dunia menjadi perhatian serius sekarang ini. Yang sebelumnya ada terjadi flu burung, dan mungkin itu mudah untuk dimusnahkan karena bertalian dengan binatang, tinggal dibakar mungkin, seperti yang pernah kita lihat, ayam-ayam dibakar, dikubur dan lain sebagainya. Tapi sekarang kena kepada manusia, apakah manusia mau dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup sebagaimana kepada binatang? Akhirnya menggoncangkan umat manusia seluruh dunia. Saya yakin bahwa munculnya virus ini yang berakibat kepada penyakit menular di antara sesama manusia, pada hakikatnya disebabkan ulahnya manusia. Amalan-amalan manusia yang sudah jauh dari aturan-aturan Allah. Sebut saja dari hal makanan, minuman, atau bagaimana proses makanan itu dibuat, atau bagaimana proses minuman itu dibuat, maka timbullah berbagai macam penyakit, termasuk mungkin yang sekarang menghebohkan dunia, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bagaimana sikap kita menghadapi berbagai macam tantangan kita? Tentu kita harus berusaha menyadarkan umat manusia, terutama kaum muslimin muslimat, bahwa tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini? Proses penyembelihannya harus begini dan begini. Saya yakin ada manfaat dan hikmah di balik itu untuk kesehatan manusia itu sendiri. Tapi sebaliknya, jika itu dilanggar, maka akan terjadilah berbagai macam penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab tidak jadi bepergian ke suatu tempat yang di situ sedang ada penyakit, wabah penyakit yang menular. Seorang sahabat bertanya kepada Umar,
Kenapa ya Amirul Mukminin tidak jadi? Bukankah kalaupun kita kesana itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya menghindar dari tempat itu untuk mencari takdir yang lain. Jangan sampai takdir kita kena kepada yang itu, kita menghindar kepada takdir yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya kepada saya, kata Umar. Jadi menghindar itu, mencegah itu disyariatkan dalam Islam. Berobat itu supaya tidak terjangkit penyakit itu dalam Islam dianjurkan. Wajar apabila umpamanya beberapa negara untuk sementara menyetop, jangan ada lagi orang-orang luar yang masuk ke sini, karena dikhawatirkan nanti setelah steril semuanya sudah bisa diatasi, insya Allah. Karena itu adalah upaya untuk mencegah. Begitu juga pemerintahan kita, paling tidak Pemda DKI Jakarta berusaha dan berupaya terhadap penduduknya untuk bisa mencegah jangan sampai penduduknya bisa tertular dengan penyakit yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Kalau kita sebagai muslim tentu ada syariat untuk ikhtiar kita juga. Ikhtiar untuk menghindari. Di samping kita ikhtiar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhtiar itu bisa dengan doa, bisa dengan perbuatan. Di samping kita ikhtiar dengan perbuatan kita, amaliyah kita, maka kita pun perlu dan wajib untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Salah satu di antara doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang hal ini, di antaranya umpamanya dalam riwayat Imam Abi Dawud dan Imam An-Nasai. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa, yakni Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min syai'il asqal. Kalau diartikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit semacam penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan berbagai penyakit yang mengerikan atau yang belum ada obatnya yang mengerikan. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud. Ini adalah bentuk ikhtiar kita, di samping ikhtiar dengan amalan-amalan kita atau perbuatan-perbuatan kita seperti menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Karena dalam Islam itu ternyata sudah ditegaskan. Tapi insya Allah bagi kaum muslimin paling tidak 5 kali dalam sehari kita mencuci dengan berwudu. Insya Allah terjadi. Insya Allah terjadi. Tapi kita juga harus hati-hati ketika berinteraksi dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cepat bisa memberikan ketenangan kepada kita semua dengan dicabutnya berbagai macam penyakit yang mengerikan itu. Aku qouli hada astaghfirullahi wa lakum.